Tambah yang digantikan apa ini? HCl, Pak. HCl. Jadi dari benzen ini yang digantikan adalah hidrogen dalam bentuk hidrogen bermuatan positif. Digantikan oleh asetil yang bermuatan positif pula. Nah, Cl- yang dilepaskan oleh asetil klorida ini ditangkap oleh H+ sehingga terpilih HCl. Baik. Yang keempat, untuk pembuatan keton itu hidrasi alkuna. Terutama adalah alkuna ujung dengan adanya katalis Hg2+. Jadi kalau di sini ada alkuna, bukan di tengah alkunanya, tetapi di ujung. Terminal namanya. Di terminal, di ujung. Hidrasi berarti masukkan molekul air. Nah, memasukkan molekul air. Jadi ketika dimasukkan molekul air, maka nanti ini katalisnya HgSO4 akan diperoleh senyawa keton. Oke, ini cara yang keempat. Baik, sekarang kita lihat reaksinya. Jika kita punya aldehid dioksidasi dengan CrO3, CrO3 itu adalah oksidator yang relatif kuat. Maka aldehid itu bisa berubah menjadi asam karboksilat. Cara lain di sini oksidasi dengan menggunakan perak dalam bentuk oksidanya, yaitu Ag2O, dalam amonia berair. Reagen Ag2O dalam amonia berair ini disebut dengan reagen Tholen. Nanti aplikasinya pada identifikasi pada gula. Dia akan mengoksidasi aldehid tanpa asam. Kalau tadi pada penggunaan CrO3 itu kan menggunakan asam ini. H3O+ itu sama saja dengan air yang ditambah dengan asam sehingga diperoleh ion hidronium atau asam. Pelarutnya aston, kondisi suhunya rendah 0 derajat Celcius. Jadi ini sebagai solvennya. Mengapa dipilih ini? Karena aston itu bisa melarutkan heksanalnya maupun bisa melarutkan katalisnya. Nah, nampak dari aldehid berubah menjadi karboksilat. Sementara kalau reagen Tholen tadi dari aldehid berubah juga menjadi karboksilat. Tetapi di sini katalisnya adalah Ag2O yang dilarutkan di dalam amonia cair. Amonia berair. Reaksi ini karena ini spesifik untuk gugus aldehid, maka bisa digunakan untuk mendeteksi misalkan kita punya senyawa sukrosa, gula, apakah sukrosanya itu mengandung gugus aldehid atau tidak. Maka bisa dicek atau dites dengan larutan Tholen. Sekali lagi Tholen adalah merupakan reagen perak Ag2O yang dilarutkan di dalam amonia berair. Dan itu bisa membuktikan, oh dia mengandung gugus aldehid, oh dia tidak mengandung gugus aldehid. Jadi kalau kita punya gula itu di dalam molekulnya ada yang gula tanpa mengandung gugus aldehid dan ada gula yang mengandung gugus aldehid. Maka
gula itu bisa diidentifikasi dengan reagen Tolen. Baik, tadi adalah satu contoh reaksi oksidasi terhadap aldehid. Berikutnya adalah reaksi hidrasi aldehid. Ini aldehid, ini air, apa yang terbentuk? Aldehidnya terhidrat, artinya molekul air itu terikat. Bagaimana kok bisa terikat? Anda lihat bahwa pada oksigennya di sini kaya elektron, pada karbonil itu di sini karbonnya kekurangan elektron, sehingga ketika ini beresonansi, di sini menjadi positif, positif itu diserang oleh O, sehingga OH terbentuk. Dari air itu melepaskan H+, maka akan terbentuk O-nya menjadi OH, sehingga di sini terbentuk hidrat. Aldehid tambah molekul air, maka menyerap molekul air itu, senyawanya diperoleh senyawa hidrat. Kalau ini dilanjutkan dengan oksidasi menggunakan CrO3 dalam suasana asam, maka akan diperoleh senyawa karboksilat. Oke. Yang berikutnya adalah oksidasi keton. Keton itu sesungguhnya kalau dioksidasi sangat sulit sekali. Sehingga jika keton dioksidasi dengan KMNO4 sebetulnya prosesnya sangat lambat sekali. Namun kalau keton itu dioksidasi dengan KMNO4 ditambah dengan katalis basa, di sini KMNO4 dalam alkali panas ditambah dengan basa, basanya dipanaskan, maka ikatan karbon-karbon di sebelah CO itu dapat diputus untuk menghasilkan asam karboksilat. Jadi di sini tuh bisa diputus ya oleh KMNO4 itu selama ada panas dan katalis NaOH. Tanpa itu, maka keton itu sulit untuk dioksidasi. Sehingga di sini diperoleh asam heksanadioat. Karena ada 2 gugus karboksilat. Heksana berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksanadioat. Adisi air. Aldehid dan keton bereaksi dengan air menghasilkan 1,1 diol. Hidrasi berlangsung reversibel, jadi ini reversibel. Reversibel itu artinya reaksi bisa bolak-balik. Kadang-kala ke kanan, kadang-kala ke kiri. Kalau disebutkan panahnya seperti ini, ya panahnya seperti ini, maka reaksi ke kanan itu sebetulnya lebih lambat dibandingkan dengan reaksi ke kiri. Jadi dia cenderung berada dalam bentuk ininya. Tetapi saat-saat tertentu bisa terbentuk 1,1 diol seperti ini. Ini yang dikenal sebagai hidrat dari aston. Dan jumlahnya hanya 0,1%, jadi jumlahnya sangat kecil sekali. Adisi HA ke karbonil. Di mana I di sini adalah elektronegatif. Memberikan produk tambahan yang disebut aduk. Aduk itu sebetulnya
produk-produk yang sesungguhnya ada tetapi diisolasi nggak bisa gitu loh. Produk aduk itu adalah produk yang terbentuk tetapi tidak bisa diisolasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya gampang saja. Karena ini karbonil ini bisa beresonansi, maka oksigen menjadi bermuatan negatif, maka negatif bisa mengambil H dan melepaskan A-. Ketika ini mengikat H, maka ikatan rangkap ini akan putus dan di sini menjadi bermuatan positif. Y yang dilepaskan bermuatan negatif itu akan terikat pada C-nya sehingga terbentuk ini. Namun dengan melihat tanda panah ini, sesungguhnya produk ini adalah produk yang tidak stabil, sehingga seperti pada reaksi sebelumnya tadi. Ini ya, hidrat dari keton itu adalah relatif tidak stabil. Buktinya apa? Di sini hanya jumlahnya 0,1%. Dan sebagian besar itu ya masih tetap dalam bentuk keton. Ini sebagai ilustrasi bahwa produk yang ke kanan itu jumlahnya relatif kecil. Jadi dia seakan-akan boleh dibilang di sini hampir tidak bereaksi ya, karena hanya 0,1. Atau reaksinya bisa dinyatakan lambat ini. Dapat juga disebut reaksinya sangat lambat. Demikian juga kalau direaksikan dengan HI, maka keton itu juga bereaksi lambat. Karena panahnya lebih kecil. Dalam hal ini Y itu bisa dalam bentuk OCH3, OH, Br, Cl, atau HSO4, muatan negatif. Adisi HCN, pembentukan sianohidrin. Aldehyde dan keton tanpa hambatan bereaksi dengan HCN dengan cepat untuk menghasilkan sianohidrin. Sianohidrin kalau dituliskan rumus umumnya RCH-OCN. OH ini sebetulnya adalah karbonil yang mengikat H dari HCN-nya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat bagaimana mekanismenya, HCN itu melepaskan H+ dan Cn-. Jadi dia adalah senyawa ionik. Cn- akan menyerang karbonil, ini akan beresonansi, sehingga Cn terikat, O-nya menjadi bermuatan negatif. Berikutnya kalau ada molekul HCN berikutnya, H-nya akan diikat di sana, Cn-nya akan dilepaskan. Sehingga terbentuklah struktur seperti ini. Ini adalah mandelonitril. Adisi reagen Grignard dalam hal ini adalah pembentukan alkohol. Ini pernah kita bahas di pembuatan alkohol, saya kira Grignard. Grignard masih ingat ya, reagen Grignard? Tempo hari. Reagen Grignard? Ingat Pak. Grignard itu berasal dari apa? Kalau berasal dari mananya saya lupa Pak. Kalau rumus umumnya apa? Yang ada magnesiumnya Pak, tapi saya lupa juga ya. Pak. RMGX. Oh iya Pak, RMGX. Berarti dari RX. Jadi RX ditambah MG menjadi RMGX. RX adalah polar, RMGX juga polar, tetapi R-nya menjadi berubah bermuatan negatif. Kemarin kan gitu ya, kalau Anda ingat-ingat. Nah di sini, kalau pada penambahan reagen Grignard,
MgX-nya itu akan terikat pada O, karena Mg bermuatan positif. O, C ini menjadi bermuatan positif, sehingga akan bisa diisi oleh R yang bermuatan negatif. Jadi ini Grignard ini, RMgX. R ini diikat, kemudian kalau ini dilanjutkan dengan hidrolisis, ya, maka ini menjadi putus, terhidrolisis, berubahlah jadi alkohol. Jadi ini adalah contoh dari gugus karbonil. Karbonil kan bisa berasal dari aldehid maupun dari keton, ya kan? Ini adalah contoh gugus karbonil yang bereaksi dengan Grignard. Sekali lagi, karbonil ini bisa dalam bentuk atau berasal dari aldehid maupun dari keton, sehingga bisa diperoleh senyawa alkohol seperti ini. Adisi hidrida, tadi sudah saya sebutkan, hidrida itu berasal dari reduktor. Reduktornya dalam hal ini adalah bisa LiAlH4 atau NaBH4. Donor ion hidrida. Kalau dituliskan hidrida itu seperti ini. Ada hidrogen yang ada 2 lone pair-nya, ada 2 elektron yang berpasangan, hidrogennya menjadi bermuatan negatif. Peristiwa reduksinya, karbonil ini beresonansi, sini menjadi positif, positif diserang oleh negatif, terbentuklah senyawa seperti ini. Ketika ini dilanjutkan dengan hidrolisis, maka H+-nya akan terikat di sana. Ya, H+-nya akan terikat di sana. Adisi amina. Pembentukan imin dan enamin. Ini adalah senyawa amina. Amina semacam ini adalah amina primer. Sementara kalau R2NH adalah amina sekunder. Ketika amina primer direaksikan dengan gugus karbonil, maka yang terbentuk adalah imin. Imin itu dijadikan dengan ikatan lengkap karbon dengan nitrogen seperti ini. Sedangkan jika digunakan amina sekunder, ya, amina sekunder menghasilkan enamin. Enamin itu rumusnya adalah seperti ini. Reaksinya merupakan reaksi yang melepaskan air, dan di sini sebutan ena ditambah dengan amina menjadi amina tak jenuh. Ini contoh dari senyawa keton yang di tengah atau senyawa aldehid, bisa dalam bentuk keton, bisa dalam bentuk aldehid. Tapi yang dicontohkan di sini adalah senyawa aldehid. Jika bereaksi dengan amina primer yang sebelah kiri, maka terbentuk senyawa imin. Imin itu ciri khasnya adalah ikatan karbon dengan nitrogen rangkap 2. Imin. Sementara kalau enamin, yaitu ketika keton itu direaksikan dengan R2NH atau amina sekunder, yang dihasilkan adalah di sini enamin. Enamin itu adalah ciri khasnya ada ikatan N dan C tunggal digandeng dengan ikatan lengkap. Enamin. Ena, jadi ini adalah enanya, ini adalah aminanya, sehingga menjadi enamin. Oke. Diingat-ingat, imin ikatan rangkap 2CN, enamin ikatan rangkap 2-nya pada karbon, tetapi ikatan tunggalnya adalah C dan N. Adisi alkohol. Kalau keton ditambah dengan alkohol, maka bisa diperoleh senyawa pertama adalah hemiasetal, dan ketika hemiasetal dilanjutkan reaksinya
maka akan diperoleh senyawa asetal. Jadi kalau kita punya alkohol ini disebutkan 2 mol. Kalau 1 mol saja, maka yang terbentuk hemiastal. Ya, kalau 1 mol saja beroleh hemiastal. Kalau 2 mol berarti akan diperoleh senyawa astal. Bagaimana senyawa astal ini terbentuk? Ketika 1 mol metanol ditambahkan, ya, metanol ditambahkan, cara mekanismenya adalah katalis HCl ini diikat oleh karbonil ini menjadi positif, elektron pi-nya diresonansikan, di sini menjadi positif. Positif ini kan diserang oleh molekul OCH3 sehingga melepaskan H+ di sini. Jadi hemiastal itu pertama kali terbentuk di sini OH, ya ini OH. OH di sini adalah OCH3. Jadi kalau ini OH, ini OCH3 itu hemiastal. Kemudian kalau dilanjutkan dengan penambahan molekul CH3 yang CH3OH yang kedua, maka akan diperoleh asetal. Nah, ini seperti ester double ini ya. Ether double. Karena di sini COR. Kegunaan asetal. Asetal berfungsi sebagai gugus pelindung dalam reaksi aldehid dan keton. Pembentukan asetal siklik lebih mudah menggunakan diol karena reaksinya berjalan lebih mudah. Berikut contoh penggunaan asetal sebagai pelindung pada reduksi gugus ester. Nah, kalau kita lihat di dalam molekul ini, molekul etil 4-oksopentanoat ini, ada gugus ester yang biru ini, tak kotaki biru ini, dan ada gugus karbonil. Kalau ini tanpa dilindungi, kemudian direduksi, maka baik keton maupun esternya itu sama-sama tereduksi. Ya, sama-sama tereduksi. Apa yang bakal terjadi? Karbonilnya di sini menghasilkan alkohol, esternya pun juga menghasilkan alkohol. Tapi bagaimana supaya yang tereduksi hanya esternya saja? Maka ini karbonilnya dilindungi. Ini adalah gugus CO yang akan dilindungi. Nah, bagaimana cara melindunginya? Ditambah dengan diol. Ini tadi kan ketika tadi kita berbicara di depan, asetal itu kan bisa saja aldehid atau keton ditambah dengan alkohol. Tetapi di sini yang ditambahkan adalah diol. Punya 2 gugus OH. Nah, aseton ini berubah dulu menjadi asetal. Tadi kan ciri khasnya asetal itu adalah dieter. COC, dieter. Ini adalah bentuk CO yang terlindungi. Ya, ini keliru. Akan terlindungi berarti CO yang sudah terlindungi di sini. CO yang terlindungi. Kemudian baru kalau CO sudah terlindungi, maka esternya bisa direduksi. Dalam hal ini digunakan LiH4. Reduksi dari ester tadi diperoleh alkohol. Nah, sekarang hemiastal ini harus dilepaskan kembali supaya kembali ke keton. Maka ini dihidrolisis. Maka ketika asetal dihidrolisis, maka akan diperoleh keton kembali. Jadi ketonnya menjadi selamat tidak terlindungi karena dilindungi, ya, sementara esternya yang mengalami reduksi. Bisa dipahami ini kegunaan asetal untuk sebagai pelindung. Pelindung itu semacam helm itu loh. Karbonil dihelmi dulu, kasih helm. Nah, ini supaya ini tidak ikut bereaksi. Nah, dikasih helm dulu,
baru esternya yang direduksi menjadi alkohol. Kalau ini sudah menjadi alkohol, baru ini dilepas kembali. Astalnya itu dihidrolisis, maka akan diperoleh kembali keton. Jadi keton di sini menjadi tidak ikut terreduksi. Oke? Bisa menerima penjelasan ini? Bisa, Pak. Oke. Baik, ini yang terakhir, adisi fosfor. Dalam adisi fosfor ini membentuk unit yang disebut ulida. Reaksinya spesifik disebut reaksi Wittig. Kalau tadi kita dengar reaksi Grignard atau reagen Grignard, di sini terkenalnya adalah reagen Wittig atau reaksi Wittig. Apa reaksi Wittig itu? Reaksi Wittig adalah mengubah gugus karbonil menjadi ikatan rangkap alkena. Bagaimana mekanismenya itu bisa terjadi? Yaitu ketika senyawa ini tripenylphosphine direaksikan dengan alkil bromida, maka yang terbentuk adalah metil tripenyl fosfonium bromida. Anda lihat di sini Br-nya bermuatan negatif, di sini fosfornya bermuatan positif. Berarti ini terbentuk seperti garam. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, butyllithium ini fungsinya adalah untuk mengambil hidrogen. Berarti ini kan mirip dengan pada senyawa alkuna. Masih ingat? Senyawa alkuna itu pada hidrogen ujungnya itu bisa dilepaskan ion H-nya. Sehingga alkuna menjadi karbon yang bermuatan negatif. Ini sama. Ulida itu adalah CH3. Ketika sudah terikat pada fosfor, maka ini bisa berubah menjadi CH2 dan CH2-nya menjadi bermuatan negatif. Di ulida itu berfungsi untuk melepaskan hidrogen yang ada pada CH3. Ya. Kalau sudah bermuatan negatif, maka ketika direaksikan dengan aldehid, maka nanti akan bisa diperoleh senyawa alkena. Alkenanya bisa alkena monosubstitusi, disubstitusi, atau trisubstitusi. Nah, kespesifikan dari reaksi Wittig sama-sama ya, kalau kita perhatikan. Reagen Grignard itu pada karbon ini bermuatan negatif. Sementara pada reagen Wittig itu di sini juga bermuatan negatif. Maka kalau ini direaksikan, sikloheksanon direaksikan dengan reagen Wittig, yang diperoleh adalah senyawa alkena dalam bentuk campuran. Ya, ini selalu diperoleh senyawa campuran. Tapi yang unik adalah ketika kita punya ulida direaksikan dengan keton atau aldehid, maka ikatan rangkap yang terbentuk adalah single, tidak ada campurannya. Berarti dia dalam keadaan murni. Keunggulan dari reaksi Wittig adalah itu. Terakhir reaksi Kanisaru, aldehid itu bisa dibasahkan. Yang menarik adalah dengan adanya basa ini, basa akan menyerang gugus karbonil dan dari sini ya, ketika basa ini terikat maka ini beresonansi. Ketika beresonansi ini balik, ini bisa melepaskan hidrida. Aldehid, hidrogen pada aldehid ini bisa dilepaskan ketika diolah dengan basa. Nah, kalau hidrida ini ketemu dengan molekul aldehid berikutnya, maka akan diperoleh senyawa karbon ini mengikat 2 atom hidrogen, senyawa bensil alkohol.
ya, senyawa bensil alkohol. Jadi ini kalau kita cermati, ini adalah terjadi reaksi oksidasi, ini adalah terjadi reaksi reduksi. Jadi kalau kita punya molekul aldehid, minim 2 molekul aldehid, maka ketika dikatalisis dengan basa, dia akan mengalami oksidasi, dan pada oksidasi itu akan melepaskan hidrida. Hidridanya bisa mereduksi dari gugus aldehid. Sehingga reaksi Cannizzaro itu bisa dikenal sebagai reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi secara simultan untuk senyawa aldehid. Baik, saya kira kuliah untuk aldehid dan keton sampai di sini. Barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Tapi sebelumnya izin konfirmasi Pak. Di Gapura nih Pak, di kuliah kimia organik itu apa namanya Pak, ada 1 alfa Pak. Apakah kesalahan dari sistem atau gimana ya Pak? Gimana? Soalnya kami di Gapura tuh Pak, di kuliah kimia organik itu kan ini kita sudah 5 pertemuan Pak. Nah tapi di Gapura ini yang ada terhitung alfa 1 Pak, dan itu saya tanya teman-teman saya juga gitu Pak. Itu kesalahan dari sistem apa bagaimana ya Pak? Soalnya itu hari keberapa? Yang alfa? kurang tahu Pak. Soalnya dia cuma munculnya tuh